Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 87 Production. Baik, dadah baik. Pada video kali ini mungkin saya sedikit berbeda ya dari konten biasanya yang seputar biring dan tromol. Sekarang masuk ke konten motivasi. Jadi ini sebenarnya gara-gara saya kekurangan bahan konten, jadi buatnya jadi konten motivasi. Jadi ini karena mau buat konten ini, sepeda cargo bag ini juga tidak dimarek-marek nih, tidak diselesaikan oleh Mas Topik. Mau buat konten ini perangkat drag juga masih belum jadi. Apalagi itu motor yang untuk GTX ala Thailand juga alatnya belum ada karena keterbatasan dana. Jadi kita tetap ini mau buat sepeda, mau buat sepeda Bigfoot juga masih bahannya masih kurang ya, karena kita gunakan bahan dari loakan atau rongsokan. Jadi kita buat konten motivasi. Kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang motivasi saya membuat channel ini, ataupun untuk memotivasi teman-teman muda semuanya, karena saya juga melihat untuk penonton di channel saya kebanyakan 18 sampai 24 tahun itu 50% lebih. Kayaknya untuk lu kamlaku. Mungkin lebu TV no karamu. 50% lebih ya. Jadi semoga dengan menonton video kali ini kalian dapat termotivasi untuk lebih produktif, karena saya mengutamakan untuk lebih produktif dan kreatif. Jadi kalian juga yang masih cuma ingin membuat YouTube bisa segera merealisasikan YouTube, karena saya juga kemarin itu buat YouTube ini rencana mulai 2019 awal saya terus belajar, juga nonton tutorial, nonton channel-channel yang lain. Untuk tutorial saya nonton Bang Denjisi, juga saya menerapkan ilmu-ilmu dari beliau. Alhamdulillah juga ya, meskipun belum 1000 subscriber tapi lumayan kelihatan jalan. Untuk jam tayang alhamdulillah juga sudah dapat 2000 jam. Semoga dengan jenengan bisa menonton nanti segera 4000 jam. Untuk untuk subscriber itu sedikit lucu ya, saya mau cerita sedikit ya. Untuk subscriber itu awal itu 0 sampai 100 itu saya dapat dari teman-teman dekat saya, karena saya setelah saya buat video, setelah saya posting, kemudian saya buat status di WA, itu alhamdulillah teman-teman juga banyak yang mendukung, juga banyak yang subscribe. Tapi untuk selanjutnya 100 sampai 300 itu lumayan perjuangan. Untuk 100 sampai 300 subscriber itu lumayan perjuangan, naiknya lambat, sehingga di setiap saya membalas komen dari teman-teman itu, saya teman-teman yang bertanya itu ya mohonlah, juga di hati saya itu memohon ya podo-podo enake. Jadi saya membalas pertanyaannya itu juga semoga tergerak hatinya untuk subscribe. Semakin kesini ketika 300 itu ada sedikit lucu ya ini ya. Saya mendapat ilmu lagi. Saya itu di kode-kode teman sesama YouTuber pemula itu tidak paham. Jadi ada yang komen videonya bagus gitu. Saya tidak paham ya. Saya kira asli untuk memang memuji video saya bagus, tapi ternyata beliau memohon saling untuk mendukung.
Jadi istilahnya sub for sub. Jadi ketika beliau berkunjung ke channel saya juga diharapkan berkunjung ke channel beliau. Itu saya kurang paham. Untuk di Bank dan GC itu kan tidak diajarkan seperti itu, sub for sub. Tapi terus saya juga melihat channel baru, itu beliaunya bapak temannya Mas Riston itu Malang. Yang Mas Riston sudah baru saja 1000 subs. Itu temannya beliau bapak siapa ya, dari Mas Riston saya menjadi tahu channelnya Pak Fadil Farko. Kemarin Mas Riston juga buat konten bersama beliau itu hebat ya menurut saya, sudah umurnya 56 tahun tapi masih semangatnya luar biasa, semangat perjuangannya masih luar biasa. Jadi sungguh sangat menginspirasi saya. Jadi dari beliau itu saya menjadi paham yang namanya sub for sub yang ya aman menurut versi beliau. Jadi karena itu ketika subscriber saya 300 juga saya masih ya berharap cepat 1000 subscriber ya. Jadi saya menerapkan yang ilmunya beliau, yaitu dengan cara berkunjung per hari, berkunjung ke 50 channel yang lain, kita tonton 3 menit, selanjutnya kita subscribe dan kita berkomentar. Jadi dari sana itu kita juga akan mendapat subscribe balik, ditonton balik, dikunjungi balik, juga di subscribe balik. Itu saya melakukannya hanya 1 hari karena saya tidak kuat. Jadi ini saya pada malam malam Sabtu itu melakukan subscribe. Ketika subscriber saya 384, malam itu saya melakukan subscribe ke 50 channel. 50 channel itu saya kunjungi, saya tonton, juga saya subscribe, berharap dapat subscribe balik. Ya memang benar seperti yang dikatakan beliau, ketika kita 50 berkunjung ke 50, yang kunjung balik itu sekitar separuh, 20%, 50% atau 40%, 20, 50 ya sekitar 20 sampai 25 orang akan subscribe balik. Ketika beliau juga pernah suatu kali berkunjung ke 100 lebih, juga yang berkunjung balik 50 lebih. Jadi itu. Tapi bagi saya itu ya tidak menyalahkan, cuma sedikit merepotkan kita sendiri. Jadi bagi saya ternyata seperti itu, membuat kita repot sendiri, membuat kita di komentar saya itu menjadi, di kolom komentar video saya itu menjadi seperti tempat sub for sub ya. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya beneran, itu jadi tertutup, jadi tidak kelihatan, jadi menjadi di bawah, ditempati oleh komentarnya teman-teman yang amanah, channel yang silahkan kunjung balik, padamkan si merah, juga dan lain-lain. Jadi nanti untuk teman-teman yang seperti itu minta dikunjungi balik, mohon komentarnya di sini saja. Jadi kita saling mendukung, saling mensupport agar segera 1000 subscriber. Amin. Jadi itu tadi tidak salah ya. Cuma untuk saya kurang efisien. Jadi kita terlalu fokus dengan subscriber kita, sub orang, juga siapa saja yang belum sub kita. Ya memang untuk beberapa hari juga kembali, sekarang sudah 425. Itu mungkin juga karena saya 50 itu yang saya sub itu sekarang sudah kembali ya. Alhamdulillah, terima kasih saya sub untuk teman-teman. Tapi lebih baik lagi ya jika kita fokus dengan isi konten kita. Yang terpenting itu nomor 1 itu fokus dengan konten yang berkualitas. Jadi untuk Pak Fadil Farko, contoh untuk Pak Fadil Farko itu karena beliau kontennya berkualitas, jadi orang nontonnya juga betah. Saya pun juga betah. Pengalaman beliau yang luar biasa itu juga saya bahas, saya
saya tonton semua videonya karena memang sangat berharga. Pengalaman Bio sangat berharga untuk memotivasi anak-anak muda, untuk saya jadikan pedoman itu juga sangat bagus. Tapi untuk beberapa teman yang lain yang saya kunjungi, maaf, ada yang cuma nyanyi di semul di video, ada yang ya orang yang nggak mau toh lihat seperti itu kan ya kurang, ketika diklik subscribe balik kan sudah tidak nonton lagi. Tapi kalau kontennya itu berkualitas, ketika kita berkunjung meskipun meskipun kita sudah subscribe, tapi kita akan berkunjung balik. Ketika beliau mengupload channel up video lagi, kita akan berkunjung lagi karena videonya yang berkualitas. Tapi kalau videonya kurang berkualitas, itu ya percuma. Kita sub for sub pun kita dapat 1000 subscriber, kita dapat 4000 jam tayang, tapi itu karena gotong royong, bukan karena channel video kita itu dibutuhkan orang, bukan karena nyaman nonton video kita. Jadi ya untuk saya fokus dulu di kualitas video. Juga ini karena nonton saya buat konten seperti ini, kayak saya juga termotivasi dari Bang Gondrong Labanan. Beliau seadanya, saya pun juga ya berusaha lah berbahasa Indonesia karena kita Indonesia. Meskipun kadang-kadang saya berbahasa Jawa itu karena ya kebiasaan saya. Jadi bukan saya sok Indonesia, bukan saya sok benura ketoron desa yo, ndak. Cuma agar mudah dimengerti. Untuk medok saya ya tetap seperti ini, untuk logat ya memang seperti ini, tidak masalah. Yang penting bisa dimengerti untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh teman-teman semua yang dari seluruh Indonesia. Mulanya utamanya ya bikinlah konten yang berkualitas, yang kalau seperti saya ini konten bengkel ya konten-konten yang bisa memberikan informasi ataupun hiburan. Walaupun sebenarnya ada jalan pintas, kita buat konten sedikit terbuka. Topik udah ono ya sing delok akeh. Topik udah kayak konten-konten lho. Tapi kan ya kurang pas lah. Kita cuma mengejar uangnya, mengejar angka view-nya, mengejar dalam. Kita bikinlah konten yang informatif, yang kreatif, yang yo bahasanya berguna. Ya memang berguna, konten-konten seperti itu juga berguna. Namun kan ya kurang pas. Masuk bengkel parudo kan ya ndak pas. Sebenarnya itu juga cepat, untuk subscriber juga cepat, untuk view juga cepat, tapi kita juga harus memikirkan apa sih yang kita berikan untuk bangsa dari semangat 17 Agustus ini. Saya ngomongnya bangsa. Kok pertanyaan efektif efektif bakal tibur ya? Ora apa-apa. Disekrap neh bure. Iya, ora apa-apa. Entek itu pernah. Jadi saya juga senang melihat konten-kontennya Deddy Corbuzier, juga Nasi Jazz, termasuk Nasi Jazz itu karena motivasinya karena berkarya. Selama 3 tahun subscribernya hanya sekian, tidak masalah, terus berkarya, terus membuat video, terus terus membuat konten, akhirnya juga dikenal orang, tapi dengan satu syarat, videonya yang berkualitas. Dengan bagaimana membuat video berkualitas, kita lihat di YouTube juga sudah banyak. Juga untuk konten itu saya sendiri ya, kalau saya nyari di YouTube tidak ada, saya ketikkan cara apa gitu, di YouTube tidak ada, ataupun yang membuat masih sedikit, itu saya buat untuk bengkel sendiri. Jadi masih banyak sebenarnya celah-celah di YouTube itu, video-video yang banyak dicari orang tapi belum dibuat. Seperti kemarin saya juga kepingin membuat rang go-kart, membuat mobil golf
itu cari ukuran yang mereview ukuran rangka, mereview jarak sumbu roda, jarak yang lain-lain itu juga belum ada. Tapi masih banyak sebenarnya untuk konten-konten, untuk video-video yang bisa kita buat, bisa kita produksi. Jadi motivasi tadi membantu mengebar itu, saya pause sebentar. Tadi motivasi saya itu membuat YouTube untuk menyalurkan kreativitas ya, menyalurkan ide-ide. Sebenarnya bukan ide, ini juga plagiat, tapi saya suka buat barang yang aneh-aneh yang masih jarang untuk di daerah saya, terutama itu suka saya buat sepeda ini, mau buat Bigfoot, mau buat yang lain-lainnya. Harapan saya ya, meskipun tidak di YouTube pun saya juga membuat ini, tapi dengan saya videokan di YouTube, itu harapan saya ya, semoga bisa mendapat uang juga dari sana. Kita juga bisa dapat modal juga dari YouTube dengan dapat AdSense. Nanti kita bisa terus berkreativitas, kita bisa sharing dengan teman-teman sekomunitas. Jika saya sering melihat channelnya yang lainnya yang suka buat seperti ini ya, saya terinspirasi juga channelnya Colin Furs. Itu keren sekali. Juga untuk yang Indonesia juga dari Rajin 99, saya juga suka sepeda. Saya sangat suka seperti itu. Jadi dengan kita berkreativitas, kita menyalurkan ide-ide yang ada di kepala, merealisasikan apa yang menjadi keinginan kita, itu kan ada kepuasan tersendiri ya. Ya semoga lah kita segera. Untuk teman-teman yang masih belum subscribe, mohon untuk subscribe, bantu saya. Untuk teman-teman yang lain, untuk teman-teman YouTuber yang lain, untuk yang kita saling support, silahkan komentar di video ini, kita saling support agar segera subscriber. Untuk teman-teman itu tetap semangat, tetap konsisten, urung dadi, dan terus berkarya dengan memproduksi video-video berkualitas. Sementara itu, mohon maaf jika sulit dimengerti, semoga bisa dimengerti. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila.